Halo guys, don't forget to like and subscribe. Kali ini aku akan bawain Young and Dangerous 5. Nah, bagi kalian yang belum nonton Young and Dangerous sebelum-sebelumnya, jangan lupa tonton di channel ini juga. Nah, sebelumnya aku akan bawain sekilas cerita dari Young and Dangerous sebelum-sebelumnya. Nah, pemeran utamanya adalah Nam. Dia itu adalah kepala cabang Hung Hing, bagian KWB. Nah, dia itu punya 4 teman sebenarnya. Cuma di episode sebelumnya sudah ada yang meninggal satu dan satunya lagi udah menjadi kepala cabang Hung Hing lain. Nah, jadi karena mungkin sudah berbeda ya kepala cabang, jadi sudah punya ada urusan masing-masing. Jadi yang satu itu juga nggak diperlihatkan di sini. Di sini jadi tinggal 2 yaitu Banana dan Pao. Lalu untuk ketua Hung Hing sebagai orang yang tertinggi di Hung Hing itu baru ya dari episode sebelumnya yaitu ketua Chiang namanya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Di awal film ditunjukkan Nam sudah jadi kepercayaan ketua Chiang baru. Lalu mari kita lihat siapa musuh Nam yang terbaru untuk Young and Dangerous 5. Yaitu ternyata tetap dari geng Tung Sing, lelaki yang bernama sama dengan Nam, tapi kita akan sebut sebagai Ho saja. Karena kan kalau sama-sama namanya Nam nanti kita bingung nyebutnya ya. Ho itu juga merupakan kepala cabang di Tung Sin yang paling terkenal, dengan bawahannya yaitu Yung yang buat masalah di bar Nam sehingga Nam mengusir Yung. Yung marah tapi dihentikan oleh Ho, dan Ho berkata pada Nam, "Dulu kamu satu-satunya, tapi sekarang kamu akan ada lawan. Kau se-WB hanya akan ada satu Nam, yaitu aku." Lalu polisi datang. Polisi itu adalah polisi Lee yang bertanggung jawab untuk bagian triad di daerah KWB. Polisi Lee mengatakan agar jangan buat masalah bila tidak ingin ditangkap. Ho pun pergi. Nam berkata, "Pak, kan kamu lihat sendiri siapa yang buat masalah." Dijawab, "Ini nomorku, lain kali langsung telepon polisi saja." Selesainya dari bar, malam itu, Nam melihat seorang lelaki yang dikenalnya yaitu Kepala Besar. Kepala Besar dulu juga bawahan B, yang adalah atasan Nam dulu. Kepala Besar mengajukan diri untuk serahkan diri ke polisi dan dipenjara selama 8 tahun. Karena dulu katanya mau dipromosikan setelah keluar. Tapi kan semua sudah berubah sekarang. B kan sudah meninggal. Kepala Besar tidak marah pada siapapun, hanya menyesal kenapa dia dulu yang mau seperti itu. Nam mengajaknya masuk ke Hung Hing lagi tapi ditolak. Walau sebenarnya semua yang ada di Hong Kong berhubungan dengan triad Hong Kong. Kepala Besar tetap menolak. Namanya aja keras kepala. Maksudnya kepala besar. Oke, lanjut. Diperlihatkan Ketua Chiang baru adakan acara karena mau balik ke Thailand. Ketua Chiang memperkenalkan Nam ke Chan, orang Malaysia. Ketua Chiang dan Chan memiliki hubungan bisnis di bidang pelayaran. Chan mengajak Nam untuk bergabung sebagai penanggung jawabnya. Nam masih belum menjawab dan dipanggil oleh Ketua Chiang yang ingin memperkenalkannya pada orang lain. Nam bertanya tentang Chan yang dijawab, memang akan ada hubungan kerja di bidang pelayaran antara Ketua Chiang dan Chan. Lalu sampailah di tempat Ketua Chiang mau memperkenalkan Nam pada paman ketujuh yang juga orang Malaysia dengan anak angkatnya, wanita cantik yang bernama Ling yang memandangi Nam terus-menerus. Ling bernyanyi dan memberikan tangan pada Nam saat bernyanyi tapi Nam tidak menanggapinya. Ya, Ling hanya bisa sedikit malu tapi tetap melanjutkan nyanyiannya. Setelahnya, scene beralih di mana kepala besar diganggu oleh Yung dari geng Tung Sing yang meminta biaya perlindungan di daerah itu. Untung ditolong oleh Banana. Geng Tung Sing memang pergi, tapi besoknya datang lagi merusak dan membakar stand kepala besar. Kepala besar tidak bisa apa-apa dan orang Hung Hing juga datang agak telat. Lalu polisi juga datang melihat kekacauan itu, jadi orang-orang lari. Nam hari itu sedang makan-makan dan bertemu dengan Ling yang menyapanya dan berkata bahwa dia melihati Nam karena Nam mirip dengan pacar pertamanya dan minta nomor Nam untuk dituliskan di telapak tangannya. Lalu berkata bahwa dia tidak akan menelepon Nam dan pergi. Setelah makan, Nam mendatangi kepala besar dan menyarankan untuk masuk Hung Hing lagi. Kepala besar berkata, "Coba kalahkan aku dulu." Setelahnya, Nam bertemu lagi dengan Chan dan ada telepon masuk dari kantor polisi untuk menjamin Ling. Memang sih, Ling tidak menghubungi dia.
Nam datang ke kantor polisi menjamin Ling yang tertangkap karena membagikan uang palsu. Setelahnya, Ling minta diajak makan karena lapar. Mungkin karena sudah terlalu malam, Nam mengajak Ling ke rumah neneknya dan ada teman-temannya di sana, termasuk kepala besar. Jadi sepertinya kepala besar sudah masuk Hung Hing. Ling pandai bergaul hingga teman-teman Nam dan nenek Nam suka dengannya. Besoknya, Nam tanda tangan perjanjian kerjasama. Nam bertanggung jawab untuk pelayaran Chan dan Ketua Chiang. Perjanjian itu berbahasa Inggris. Nam tidak terlalu mengerti. Chan menjelaskan bagian-bagian tertentu saja seperti pihak pertama siapa, kedua siapa, dan tempat tanda tangan. Itu saja. Dan lalu datang orang Chan yang berkata bahwa 15 menit lagi akan ada rapat lain. Hingga Nam berkata, "Gak apa-apa, kita kan mitra, aku percaya padamu," dan langsung menandatanganinya. Pelayaran pun dibuka. Nam tentu saja hadir di pembukaannya, tapi ada Ho juga hadir dengan orang-orangnya. Nam protes, tapi Chan berkata, "Kita ini pengusaha, semua klien. Yang terpenting uang masuk." Nam oke-oke saja dan terlihat Chan sedikit sebal. Lalu tak terasa malam tahun baru Cina. Nam pergi ke restorannya untuk makan-makan di restorannya. Di luar bertemu dengan Ling yang ingin ikut makan. Nenek Nam menyambutnya dan menyuruh setelah makan agar Nam mengajak jalan-jalan Ling. Tapi di restorannya terdapat masalah. Banyak yang sudah pesan meja tapi tidak dapat masuk karena ada orang yang dari pagi sudah di restoran Nam dan tidak mau keluar. Nam mau mengusir, tapi muncul Ho berkata, "Kamu takut kita nggak bayar?" Tapi memang kita kebiasaan nggak bayar sih. Nam langsung telepon polisi Lee yang datang dan Ho berkata lagi, "Tidak ada ketentuan kan ya? Berapa waktu paling lama orang di restoran?" Polisi Lee pintar. Dia mengecek satu persatu KTP orang yang duduk di setiap meja dan menemukan bahwa ada yang saudaraan tapi duduknya di meja berlainan. Dan juga ada yang kenal satu sama lain hingga mau didenda oleh polisi Lee. Langsung Ho berkata, "Ini kan malam tahun baru, maafkan kita ya Pak." Dijawab, "Cepat pergi kalau gitu." Langsung semuanya pergi. Setelah makan-makan, Nam dan Ling jalan-jalan. Ling berkata bahwa dia tahu tentang mantan Nam yang sangat dicintai Nam. Karena dia kehilangan pacarnya dan Nam juga kehilangan wanita yang dicintainya, maka Nam dan dia adalah pasangan yang sempurna, yang hanya dijawab Nam. "Bisakah kita?" Ling lalu mencium Nam. Nam balas mencium. Setelahnya Ling pamit besok. Saat hari pertama tahun baru Cina, Ling mau balik ke Malaysia. Besoknya sesuai kebiasaan, ada bagi-bagi angpau. Saat itu kepala besar yang melihat perjanjian kerjasama pelayaran antara Nam dan Chan merasa curiga karena tidak ada sama sekali kata pelayaran di dalamnya. Malah di dalamnya bahas tentang perumahan. Tapi Nam masih tenang, hingga lalu polisi datang dan langsung membawa Nam. Bawahan Nam yang marah langsung berkelahi dengan geng Tung Sing hingga ditangkap oleh polisi Lee. Nam pun dibawa untuk bertemu dengan bawahannya yang ditangkap, tapi saat itu terdengar suara tembakan. Langsung mereka semua mengecek, ternyata ada salah satu anak buah Tung Sing yang menembak Banana hingga Banana meninggal. Nam tidak bisa apa-apa karena di kantor polisi. Yang menembak juga tidak bisa lari karena kan itu kantor polisi. Penembaknya karena dipaksa juga. Ternyata Nam begitu keluar dari kantor polisi langsung mendatangi Chan bertanya, "Apakah Chan menipunya?" Dijawab enteng, "Aku kasih kamu saran. Kamu bisa lari dari tanggung jawab dengan melikuidasi perusahaanmu. Tapi nama baikmu tetap rusak. Dan untuk pelayaran yang bertanggung jawab adalah Ho dari geng Tung Sing." Ho keluar. Nam yang sudah mengerti dia ditipu mau pergi, tapi ditahan Chan yang mau mengenalkan orang lain yang juga adalah anjingnya. Gila ya, kasar sekali nih orang. Keluarlah Ling. Ling kaget lihat Nam. Nam yang telah melihat berniat pergi. Ling mengejar berkata, "Nam, aku hanya bekerja padanya." Nam tetap pergi. Chan dan Ho mengadakan kompetisi tinju di mana Yung yang akan maju dan Yung memang jago tinju ya. Nam melatih kepala besar untuk maju karena kan kepala besar juga punya dasarnya. Saat mendekati hari kompetisi, Ho mendatangi Nam berkata, "Ayo kita tanding. Kalau kamu menang, aku akan pergi dari Koso WB." Nam mengokekan. Lalu malamnya, terlihat Ling menghubungi Nam. Hari kompetisi tinju pun tiba. Chan mengadakan pertemuan pers sebelum pertandingan dimulai. Di sana ada pers aneh-aneh yang bertanya kelicikan Chan dalam menjalankan usahanya. Ternyata orang itu adalah orang Hung Hing. Karena kan ada triad Hung Hing yang menguasai percetakan juga.
Untung dibantu oleh Ho, Chan bisa melewatinya. Tapi datang lagi istri Chan yang membuka keburukan Chan dalam rumah tangganya. Yang membawa istri Chan adalah Ling. Lalu datang lagi polisi yang telah membuktikan tentang kecurangan Chan dalam menjalankan bisnisnya hingga Chan mau ditangkap. Chan meminta tolong pada Ho yang dijawab, masalahmu terlalu besar, tidak ada yang bisa menolongmu. Ling berkata pada ayah angkatnya, yaitu paman ketujuh, bahwa dia sudah menemukan pacar dan mau tinggal di Hong Kong yang diperbolehkan. Walau Chan tertangkap, kompetisi tinju tetap berlangsung. Ho kebingungan karena Yung tidak ada. Tapi lalu Yung datang membawa wanita bule. Ho sebal tapi berkata, kamu tidak boleh kalah. Semua orang Tungsing bertaruh banyak untukmu. Saat Yung dan kepala besar di atas ring, Ho mengajak Nam keluar untuk bertarung sendiri. Jadi ada dua tinju, yaitu Ho vs Nam dan Yung vs kepala besar. Ke Yung dan kepala besar dulu. Ronde 1 Yung masih kuat dan Ho hanya bertahan, karena itu memang rencana Hung Hing. Apakah rencana Hung Hing? Terlihat Yung sadar bahwa pacar bulenya duduk di sebelah kakak ke-13 dari geng Hung Hing. Jadi rencana Hung Hing adalah menghabiskan tenaga Yung dari malam sebelumnya dengan dilakukan di atas ranjang. Benar saja, ronde kedua sudah kewalahan. Apalagi ronde ketiga, tentu saja kalah si Yung. Nam dan Ho yang bertinju di tempat lain entah gimana bisa sampai keluar dong ke tempat ring utamanya. Ya memang disuruh sutradaranya kali ya. Jadi Nam dan Ho ambil alih ring dan bertinju di atas ring. Lalu yang terjadi selanjutnya klise. Awalnya kalah, lalu menang si Nam. Langsung rusuh hingga polisi Lee langsung melerai dan mengamankan semuanya. Ditunjukkan di akhir Nam dan Ling bersama, di mana Ling menunjukkan foto pacar pertamanya yang benar-benar mirip Nam. Ling tidak berbohong. Lalu film pun usai. Sampai ketemu di Young and Dangerous berikutnya, minggu depan. Dah.